Baik, sudah 16, sudah separuh lebih. Ya. Sekarang komitinya siapa? Komitinya sekarang siapa ya? Arif, Pak. Arif. Ya, Arif. Arif, ini nanti kalau ada yang masuk, tolong di ini ya, tolong di admit. Oke, baik. Ya, ini sambil kalau kelihatan ada yang masuk, di sambil submitnya. Oke, baiklah, kita mulai perkuliahannya jam 9 lewat 4, 4 menit, nggak terlambat. Mata kuliah ini STA 315, SKS-nya 3, kuliah 2, praktikum 1 SKS. Nah, seperti biasanya, ini karena dalam masa pandemi, jadi perkuliahannya dilakukan secara daring. Nah, perlu mungkin sudah ada menyampaikan, perlu kalian ketahui bahwa ya dalam statuta kita itu kedepannya bahwa dimungkinkan pembelajaran itu menggunakan blended learning. Blended learning artinya ada tatap muka dosen dengan mahasiswa, kalau tidak masa pandemi ya di kelas, tapi bisa juga tidak, jadi bisa menggunakan portal e-learning. Jadi misalnya itu ada baiknya juga, bisa bila dalam satu hal misalnya dosen yang bersangkutan itu berhalangan hadir karena ada tugas dan sebagainya, kuliah tetap jalan tapi menggunakan portal e-learning. Nah, jadi gitu ya. Kewajiban tatap muka di kelas itu minimal 30%. Minimal 30% tatap muka, maksudnya tatap muka di kelas kalau tidak dalam masa pandemi. Tapi kalau dalam masa pandemi, yang namanya tatap mukanya lewat tatap muka dengan aplikasi Zoom atau audiovisual yang lain, kan ada banyak, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang Jitsi dan sebagainya. Tapi selama ini yang relatif stabil yaitu dengan Zoom. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya kita memberikan keluasan seperti itu, siapa tahu ada teman-teman kalian yang pada posisi di daerah-daerah yang pada saat tertentu itu sulit sinyal, gitu ya, sulit sinyal, sehingga diberi keleluasaan bahwa dosen memberikan materinya melalui portal e-learning. Jadi kapan saja materi itu bisa diunduh. Biasanya disetting kalau saya menyetingnya 1 minggu. Jadi misalnya kalau kuliah materi hari ini itu bisa diakses dalam 1 minggu ke depan sebelum materi yang baru itu disampaikan, karena bisa saja kan ada tugas dan sebagainya, dan tugas itu disampaikan sebelum mata kuliah yang sebelum materi baru itu disampaikan. Jadi waktunya seminggu. Nah, dalam hal ini untuk tugas baik itu misalnya PR atau tugas yang lain, dan juga UTS yang kemungkinan kita tetap menggunakan daring gitu, jawabannya disimpan ke Google Drive saya, ya. Akan saya share Google Drive saya, ya.
Ya, sebentar. Jadi saya share screen dulu. Google Chrome, share. Kalau nggak kelihatan, informasikan ya. Kalau nggak kelihatan. Ya. Jadi di sini alamatnya adalah bit.ly, jadi bit.ly ya, slash mata kuliah ini kodenya STA, ya kan? STA 315. STA 315 SNU gitu ya. Nah, gitu. Nah, bit.ly STA 35 SNU. Jadi nanti kalau tugas pertama kalian kopikan ya. Jadi ini dibuka dulu, kemudian file manager kalian juga dibuka, kemudian kopikan, pastekan ke sini, ke tugas 1 gini ya. Nah, jadi di sini ya. Jadi kalau tugas 1 masukkan ke tugas 1 ya. Tugas 2 masukkan ke tugas 2 dan sebagainya. Nah, untuk masing-masing mahasiswa itu kalau misalnya menggunakan kadang-kadang ada Word, kadang-kadang ada Excel dan sebagainya, itu di PDF-kan saja. Di PDF-kan dijadikan satu ya. Biar di sini masing-masing itu hanya satu file. Ya. Biar di sini hanya satu file. Jadi saya mudah memeriksanya. Demikian juga nanti sampai UTS. Kalau UTS dimasukkan di folder UTS ya. Oke. Jadi gampang mengingatnya ya, yaitu bit.ly, sekali lagi ya, bit.ly slash STA 315. STA 315 itu kode mata kuliah statistik non parametrik, tambahkan SNU gitu ya. Kemudian tekan enter. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke sini ya. Oke, itu untuk menyimpan. Jadi kalau mengirimkan, jadi tidak pakai email, nggak usah pakai email. Jadi di sini apa namanya tempat menyimpannya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Nah, itu apa namanya tempat menyimpan tugas, tempat menyampaikan tugas. Jadi nanti tidak usah pakai email, tidak usah pakai WA. Kalau WA itu, kalau saya misalnya kalian nyimpan, kalian mengirim ke saya lupa buka, terus kalian membersihkan apa namanya postingan, nah, saya harus request lagi ke kalian, ya. Jadi untuk itu yang kita gunakan adalah folder Google Drive saya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan share mengenai RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, kalau capaian pembelajaran ini kira-kira hampir semua mata kuliah sama. Ya, yang membedakan adalah di sini. Ya, jadi pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, itu mampu mengetahui dan mampu menganalisis data dari berbagai skala pengukuran yang kita ketahui, yaitu nominal, ordinal, khususnya ya. Karena interval rasio kita tidak bicarakan pada statistik non parametrik ya, serta data tak berdistribusi normal lainnya. Karena istilah lain ya, yang mirip dengan statistika non parametrik adalah statistika bebas distribusi. Ya. Kelihatan tulisan ini? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Materi yang akan dibahas meliputi ya, tentang kenapa kok kita bicara statistik non parametrik ya. Nah, statistik non parametrik itu kita gunakan apabila yang pertama kita menganalisis data yang jumlahnya sedikit, datanya tidak banyak, ya, datanya tidak banyak. Nah, karena data tidak banyak itu,
dimungkinkan asumsi-asumsi normalitas, ya. Kan kalau uji-uji dalam statistik itu, uji-uji itu kan umumnya kalau yang kalian pelajari pertama kali kan data berdistribusi normal dan sebagainya. Nah, kalau datanya sedikit, itu patut dan harus diuji. Kalau datanya banyak, kalau banyak itu berapa ya? Kalau apalagi ratusan ribuan, nah itu mungkin kita bisa menggunakan pendekatan normal kalau datanya berasal dari skala pengukuran. Kalau kalian tahu skala pengukuran yang pertama itu adalah misalnya nominal, ya, skala nominal. Jadi skala pengukuran nominal itu angka itu hanya menunjukkan sesuatu. Jadi misalnya kalau kalian punya variabel jenis kelamin, kan ada laki-laki perempuan. Nah, dalam analisis kita tidak bisa mencari rata-rata jenis kelamin, kan? Tidak bisa, kan datanya kan laki-laki perempuan. Nah, jadi kalau yang seperti itu karena datanya dari skala nominal, jadi misalnya dalam analisis data seperti itu harus diangkakan dulu. Diangkakan itu dibuat menjadi angka. Jadi misalnya laki-laki 0, perempuan 1. Apa enggak kebalik, Pak? Boleh. Kan tergantung mendefinisikan. Jadi 1 sama dengan perempuan, 0 sama dengan laki-laki. Nah, itu artinya kita mendefinisikan. Nah, jadi kalau datanya nominal, terus apa yang cocok statistiknya, kan gitu kan? Ya frekuensi dong misalnya, frekuensi. Oh, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian, jumlahnya ya. Jadi frekuensi. Jadi variabel-variabel nominal yang lain apa misalnya? Selain jenis kelamin, misalnya status pernikahan, ya kan? Menikah, tidak menikah misalnya. Pekerjaan, ada PNS, ada TNI Polri, ada pedagang, ada macam-macam banyak, ya kan? Itu nominal. Kan tergantung kita memberikan angka berapa. Tergantung kita mendefinisikannya, ya. Nah, jadi angka hanya menunjukkan sesuatu. Nah, statistik dari skala nominal inilah yang banyak digunakan dalam statistik non parametrik. Demikian juga variabel-variabel yang sifatnya ordinal. Jadi kalau tidak nominal, naik dikit dong. Kalau bisa diurutkan. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau kalian juga mengambil analisis data kategorik itu data yang dikategorikan. Jadi nominal kategori. 0 perempuan atau 0 laki-laki, 1 perempuan itu kategori. 1 PNS, 2 TNI Polri, 3 wira swasta, 4, nah itu kategori. Ya. Nah, kategori yang ada urutannya namanya skala ordinal. Misalnya, jangan dibalik-balik misalnya. 1 lulus SD, 2 lulus SMP, 3 lulus SMA gitu ya. Jangan dibalik-balik. Misalnya 1 lulus SMP, 2 lulus SD ya kan. Kalau seperti itu enggak kurang logis ya. Nah, yang ada urutannya seperti itu ya. Jadi apa yang dimiliki oleh sifat-sifat ordinal itu ditambahkan kalau bisa diurutkan menjadi apa yang dimiliki skala-skala nominal kalau bisa diurutkan menjadi skala ordinal ya. Jadi ordinal itu order itu urut. Nah, urut. Jadi skalanya kalau angka itu bisa diurutkan dan punya makna. Misalnya juara 1, juara 2, juara 3, urut. Ya, urut. Nah, misalnya kan nggak mungkin juara 1 misalnya 90, juara 2 95, juara 3 87, kan nggak mungkin. Jadi ada urutannya. Ya. Jadi urutan 1, 2, 3 itu bisa saja dari yang terendah ke tertinggi atau dari yang tertinggi ke terendah. Jadi dua skala ya, skala makanya di sini disebutkan skala dari skala nominal dan skala ordinal ya. Oke. Nah, jadi kira-kira pokok bahasanya apa saja? Nah, karena ini ada kaitannya dengan unsur peluang ya, probabilitas, maka kita
merefresh dulu, mengulang sedikit sebentar yang berkaitan dengan peluang. Jadi kira-kira pokok bahasannya konsep teori peluang, statistika inferensia, ya. Kemudian nanti kita bahas mengenai statistik dari distribusi binomial, karena tadi sudah saya sebutkan misalnya kalau kita tahu bahwa salah satu contoh yang paling sering digunakan dalam statistik dari skala pengukuran nominal itu misalnya binomial. Ya tidak, ya tidak. Dari sebuah tindakan Bernoulli, tindakan yang hanya menghasilkan dua macam keluaran. Ya. Nanti kita juga bahas tabel kontingensi, tapi tidak sedetail tabel kontingensi itu yang ada di analisis data kategori. Ya, kemudian ini sendiri ada statistik skala ordinal, ya, makanya khusus ini skala ordinal itu bahasan cakupan dalam statistik non parametrik, ya. Nah, kemudian ada hal-hal lain lagi yang bukan dari skala nominal dan ordinal, nah, tapi dari bahasan yang lain. Oke. Mana share screen? Loh kok. Oke. Nah, coba kita tengok dulu dari mana ini? E-learning. Portal e-learning. Tadi kalian sudah apa namanya mendaftarkan diri kan. Nah, jadi di portal e-learning, saya harap semua sudah nggak ada masalah. Sorry, saya login dulu. Saya login dulu. Nah, oke. Nah, di portal e-learning untuk SPA 315, ini untuk 3 pertemuan sudah saya atur, ya, sudah saya atur ini, ya. Sebetulnya materi ini sudah ada di YouTube saya, siapa tahu sudah pernah nonton, ya. Tapi ada misalnya kalau ada tugas dan sebagainya, ini belum saya masukkan di sini. Mungkin di minggu pertama ya tugasnya menyusul, nanti kalau ada tugas saya sampaikan, ya. Nah, ini sengaja dibuka dari 16 sampai 23 September, ya. Nah, biasanya seperti itu karena siapa tahu ada yang sempatnya itu hari ini, ada yang sempatnya nanti aja kalau malam minggu saya baru buka, kan gitu. Jadi tergantung kalian berada pada posisi internet bagus apa enggak. Oke. Jadi kalau dilihat tadi ini penggunanya sudah saya lihat sudah sampai berapa banyak, ya, yang sudah daftar, ya. Nah, nanti kalian akan terrecord di sini kapan masuknya, ya. Kapan masuknya itu terrecord di sini. Nah, ini sebagai salah satu cara untuk saya melihat bahwa kalian itu hadir apa enggak. Selain alternatifnya saya menggunakan Telegram, ya. Telegram itu bisa untuk daftar kehadiran, ya. Oke. Nah, kemudian PowerPoint, ya, kita mulai, ya. Tadi juga belum mulai juga nih, tapi mulai review teori peluang. Sorry. Share. Oke. Nah, oke. Jadi sekali lagi, mungkin sudah pernah ya, ada yang ini pernah buka. Kita ulang sejenak biar apa namanya paham, ya. Yang pertama ini masih berkaitan dengan apa namanya. Ini ada gangguan kalau pakai jangan dibaca bawahnya ini, ya, karena ini kalau saya menggunakan Mac
saya menggunakan Mac ini, apa yang saya ucapkan ini akan seolah-olah akan dituliskan oleh Mac di bawah ini, tapi ya nggak usah dilihat. Ya. Nah, jadi jika suatu percobaan terdiri dari n tindakan, di mana setiap tindakan dapat menghasilkan satu dari k macam keluaran, maka secara keseluruhan percobaan tersebut dapat menghasilkan k pangkat n kemungkinan keluaran. Ya. Jadi misalnya ada sebuah soal ya yang terdiri, soalnya pilihan berganda. Pilihan berganda jawabannya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Ada 5 jawaban. Ya. Soalnya ada 10. Soalnya ada 10. Ya. Nah, jadi N jumlah tindakan itu 10. Di mana setiap tindakan itu jawabannya bisa A, B, C, D, E. Jadi K-nya 5. Jadi kemungkinan semua jawaban dari 10 soal yang masing-masing jawabannya A, B, C, D, E, kemungkinannya A, B, C, D, E adalah 5 pangkat 10. Ya. Jadi gitu ya. Bayangin aja 5 pangkat 10 berapa. Nah, kalau soalnya cuma BS, benar salah, berarti kemungkinannya cuma 2. Kalau nggak benar salah. Jadi K-nya 2. Kalau soalnya ada 10, ya 2 pangkat 10. Ya. Jadi ada 10 soal benar salah. Semua kemungkinan jawaban, ya, semua kemungkinan jawaban itu ada 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 adalah 1024. Nah, yang disebut dengan 1 kilo, kilonya ukuran komputer itu 2 pangkat 10, bukan 10 pangkat 3. Oke. Nah, terdapat sebanyak n faktorial cara untuk mengurutkan n objek yang berbeda dalam sebuah baris. Ya. N faktorial. Ini didefinisikan dengan, ya kalian tahu, yang namanya n faktorial kan tahu ya. Oke. Jadi kalau kita, apa namanya, ini Excel-nya belum saya buka. Oh ini Excel, oke, saya share ya. Jadi misalnya, ini gambarannya kalau misalnya masih lupa misalnya, ya. Coba, kalau kita punya dua objek yang diurutkan secara linier gitu, A dan B, susunan pertama mungkin susunan pertama adalah AB, susunan kedua BA, cuma 2, ya kan? Coba kalau 3, bisa ABC, ya, bisa ACB, bisa BAC, bisa BCA, ya, kemudian CAB, cara ngurutkannya begitu, CBA. Nah, demikian juga kalau 4, ya, ABCD, coba ABCD dan seterusnya, ya. Nah, caranya gitu, A, B, D, C, ya. AB-nya kan udah habis, ganti dong C, AC, BD, AC, DB, ya. AB, AC, AD, gitu ya. AD, BC, AD, CB, nah dan seterusnya. Ini baru A saja yang di depan, kemudian digantikan B yang di depan, ya. Nah, setiap A yang depan ini ada 6. Setiap B yang paling depan ada 6 juga. Nah, seperti itu kalau kita urutkan, ya. Kalau kita buat semua kemungkinan ada sebanyak berapa? Kalau di sini ada 2, di sini ada 6, di sini ada 24 kan gitu. Jadi ini faktorial. 2 faktorial 2, ya. 3 faktorial 6, 4 faktorial 24 dan seterusnya. Nah, itu terjemahan dari yang ini tadi, ya. Share. Oke. Nah, oke, biar nggak ada tulisannya. Biar nggak ada tulisannya, pakai ini aja, ya. Nah, kalau susunannya dibuat melingkar, jadi ABC. Nah,
ACB, karena yang misalnya 3 saja ya yang gampang. Buat melingkar, 3 orang duduk melingkar, susunannya kan bisa sebelah kanan A bisa B, sehingga sebelah kirinya C, atau sebelah kanan A C, sebelah kirinya B. Ada 2, jadi susunannya bukan n faktorial tapi n-1 faktorial. Nah, jadi karena ada titik awal dan titik akhirnya bertemu, nah di sini jadi berkurang 1. Oke. Ya. Nah, yang berikutnya ini ya. Suatu bus n objek terdiri dari n1 objek jenis 1, n2 objek jenis 2 dan seterusnya. Sehingga jumlah ini ada tipe, ada R tipe ya. Ada R tipe. Sehingga jumlahnya ada sebanyak N1 plus N2 plus NR. Ini jumlah semuanya atau N. Maka banyaknya susunan yang dapat dibedakan bila disusun dalam sebuah baris adalah ini ya. N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial. Nah, oke. Saya share. Saya stop share dulu, ganti Excel. Sorry. Share dulu, baru ganti Excel. Nah. Jadi maksudnya begini. Nah, misalnya kita punya huruf penyusun kukuh gitu, ya atau kukuh ya, kukuh. Nah, penyusun kata kukuh. Di sini kan ada 3 tipe huruf, ada 3 huruf yang berbeda, K, U, dan H. Ya. K, U, dan H. K-nya ada 2, ya 2K, ya. Kemudian 2U, dan 1H. Ya. Dan 1H. Jadi semuanya ada 5. Nah, kan di sini kalian tidak bisa membedakan K yang pertama dan K yang kedua itu kan nggak bisa persis kan. Demikian juga U-nya sama, ya. Nah, sehingga kalau kita mau buat susunan huruf-huruf, ya, susunan huruf-huruf itu tidak harus menjadi kata. Susunan huruf yang bermakna itu menjadi kata, ya. Jadi kan bisa begini, KK, UUH, ya, KK, UUH, ya, kan bisa. Oke, sekarang begini, KK, UHU. Ya. KK HUU ya. Nah, itu kalau K-nya di situ. Ya, kalau K-nya di situ. Kalau K-nya di kedua kan bisa aja begini. U KK HU ya. U KK HU. Terus apa lagi yang bisa beda? U kalau U-nya di sini ya, U-nya 2 lah. Ya. U KK H. Ya. Nah, semua kemungkinan ini berapa banyak yang bisa disusun dan semuanya berbeda. Ini baru yang saya buat, baru kita buat ini baru 5. Ya. Jadi semuanya kalau mau dibuat itu ada 5 faktorial. 5 faktorial itu fak 5, ya. Ini 5 faktorial kalau di Excel. Ya. Kemudian dibagi dengan, nah supaya nggak salah gini. Ya, supaya nggak salah dibuat kurung, buka kurung itu dulu, ya. Baru faktorial 2, ya kan? Kali 2 itu apa? 2K. Ya, K-nya 2. Faktorial 2, ya, itu U-nya kali faktorial 1. Nah, gitu ya. Jadi semuanya ada 30 kalau mau kita susun semuanya. Dan tidak sama. KKUUH, KKUHU, KKHUU dan sebagainya. Ya. Bisa kalau mau dibuat. Tapi habis waktu di sini ya. Tapi yang jelas ini adalah aplikasi dari apa yang ada di tampilan ini tadi. Ya. Nih ya. Nah, ini sebetulnya adalah multinomial sebagai bentuk umum dari binomial. Multinomial sebagai bentuk umum dari binomial, ya. Jadi kalau misalnya kalian punya permasalahan seperti ini,
Sebab sebentar. Saya tulis di Oke, new dokumen. Share new dokumen. Misalnya pemesan seperti ini. Ya. A plus B plus C, kemudian pangkat 7. Nah, pangkat 7. Ini pangkat 7, sorry. Terus mana nih? Format font. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau ditanya, biasanya sering digunakan dalam soal-soal tes atau kuis atau lomba matematik. Nah, ini setiap suku itu jumlah pangkatnya harus 7. Jadi, misalnya A pangkat 7, ya, maka pangkat B dan C-nya 0. Ya. Jadi, misalnya A pangkat 2, A pangkat 2, B-nya pangkat 3, maka C-nya harus pangkat 2. Nah, gitu ya. Jadi gini. Jadi kalau ya ini pangkatnya pangkat 2. Ya kalau kita ulangi aja. Oke, ini format, font, Ctrl D. Saya belum biasa pakai komputer ini, jadi ini D gini ya. Sorry. Nah, jadi ini jumlah pangkatnya 7. 2 tambah 3 tambah 2, 7. Berapa koefisien depannya? Nah, koefisien depannya itu menggunakan tadi, multinomial tadi. 7 faktorial, ya, dibagi 2 faktorial, kali 3 faktorial, kali 2 faktorial, gitu ya. Nah, jadi sama aja kalau ini pengembangan dari A plus B kuadrat. A plus B kuadrat itu kan A kuadrat, ya kan, ditambah 2AB, nah kan A pangkat 1, B pangkat 1. Jadi A pangkat 1, B pangkat 1. Jadi 2 faktorial dibagi 1 faktorial, 1 faktorial. Ditambah B kuadrat, ya kan. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Ini mau sukunya berapa saja, nggak masalah. Yang penting jumlah pangkat di sini, setiap suku itu harus sama dengan ini. Jadi kalau ini pangkatnya 7, jadi nggak mungkin yang di sebelah kanan sama dengan itu, ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, nggak mungkin. Karena jumlah pangkat A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat 6. Ya. Jadi jumlah pangkatnya harus 7 semua. Itu salah satu kegunaannya. Oke. Kita teruskan. Nah, sini. Oke. Oke. Jadi, ruang contoh. Kita lanjutkan. Biar gampang ya. Ini koleksi semua kemungkinan keluaran yang berbeda dari suatu percobaan. Ingat ya, koleksi atau himpunan semua kemungkinan keluaran yang berbeda dari suatu percobaan. Kalau percobaannya melempar sekeping mata uang 500 ini, nah ini kan yang kita lihat ini gambar bunga melati. Yang enggak kita lihat sisi satunya itu angka 500. Nah, itu kalau yang kita gunakan alatnya itu adalah koin nih, ya. Ruang contohnya adalah munculnya gambar melati 500 ini dan satunya lagi angka, ya. Sebut saja ini gambar, satunya lagi angka. Kalau yang kita gunakan dadu, nah biasanya yang kita baca itu sisi atas ini, sisi atas ini. Sisi atas ini kebetulan gambarnya munculnya angka 5. Jadi karena dadunya 6 sisi, maka ruang contohnya adalah himpunan munculnya angka mata 1, munculnya mata 2 sampai munculnya mata 6. Ya, ruang contohnya. Kalau ini percobaannya untuk tindakannya, maka ruang contohnya adalah, ya. Kita tahu kartu bridge ini jumlahnya ada 52 ya. Jadi dari ini yang tergambar ini hanya sebagian yang dibagi untuk
biasanya kalau pemain umumnya pemain itu empat orang ya. Satu bridge itu 4 orang berpasangan-pasangan ya. Jadi pasangan sama depannya. Jadi karena 52 dibagi 4 ya berarti ada 13. Entah ini 13 kalau enggak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 ya. Ini 13 ya. Jadi karena di sini ya, karena ada 52 dan 52 itu dibagi dalam 4 warna, ini speed ya, speed atau waru, ini heart, ini clover atau cengkeh, ini diamond ya. Dan mulai dari as, king, queen, jack. Kemudian 10 sampai 2, enggak ada angka 1 ya. Jadi ini daftar semua ini adalah ruang contoh. Jadi munculnya as speed, munculnya king speed dan sebagainya sampai munculnya 2 diamond. Kalau urutan warnanya seperti itu. Jadi ruang contoh. Sekarang. Jadi biar jelas gambaran ruang contoh ya. Tapi itu ruang contoh diskrit ya. Ruang contoh diskrit ya. Karena kita dalam statistik non parametrik lebih bicara ke variabel-variabel yang diskrit sifatnya. Oke. Suatu titik atau setiap anggota dalam ruang contoh ini disebut kemungkinan keluaran dari suatu percobaan. Jadi kemungkinan keluarannya apa? Jadi kalau misalnya kita mengambil setumpuk kartu bridge ya, yang 52 itu, maka kemungkinan keluarannya ya kalau diambil ini satu ya salah satu dari 52 itu. Mungkin terambilnya king heart, mungkin terambilnya as clover ya, dan sebagainya. Itu kemungkinan keluarannya. Nah, suatu peristiwa atau event, kalau ada T-nya itu event bacanya. Kalau enggak ada T-nya event. Event itu genap, bilangan genap. Ya, event number. Lawannya odd, ganjil ya. Ini sembarang himpunan bagian dari ruang contoh. Nah, kalau himpunan bagian dari ruang contoh, misalnya tindakannya adalah melempar dadu ya, bisa saja yang peristiwanya itu adalah munculnya mata dadu ganjil. Kita tahu ganjil itu dari 1 sampai 6, 1, 3, dan 5. Nah, jadi peristiwa munculnya mata dadu ganjil. Nah, peristiwa muncul dadu kurang dari 4, berarti 1, 2, 3. Bisa saja. Kok ditanya lebih dari, bisa saja kan, itu peristiwa itu bisa peristiwa sederhana. Kalau peristiwa sederhana itu munculnya mata dadu 5. Nah, berarti yang lain tidak disebut. Nah, itu sederhana. Kalau majemuk, anggotanya lebih dari 1. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah mungkin awal dari bagaimana kita menghitung peluang. Menentukan peluang itu bagaimana. Kita lanjutkan dulu, misalnya ini. Oke. Peluang, nah ini kita bicara peluang. Jadi tayangan ini bicara peluang. Peluang itu apa? Ya, peluang itu apa? Ya, jadi ini definisinya fungsi peluang adalah fungsi yang domainnya adalah peristiwa dalam ruang contoh. Jadi domain, kalau kita bicara fungsi itu ada domain, ada ring, ada daerah fungsi, ada wilayah fungsi. Ya, daerah fungsinya adalah ruang contoh. Ya. Jadi kalau di sini tadi, misalnya ruang contohnya munculnya mata dadu 1, mata dadu 2 sampai mata dadu 6. Ya. Itu domainnya. Ya, sorry. Nah, terus wilayahnya apa? Interval di antara 01. Ya, interval di antara 01. Jadi ya sembarang bilangan dari 0 sampai 1. 01 ini tandanya kurungnya tegak ya, jadi inklusif. 0 bisa, 1 bisa. Ya. Bukan 0,1 ya ini. Ini di antara ini kan sudah ada kata-kata interval. 0,1 dari 0 sampai 1 inklusif. Inklusif itu artinya 0 juga ikut, 1-nya juga ikut. Dengan beberapa kriteria ya. Jadi yang pertama, kalau A itu peristiwa. Peristiwa itu apa? Balik sini lagi. Peristiwa adalah ya
sembarang himpunan bagian dari ruang contoh. Nah, jadi gitu ya. Jadi suatu peristiwa itu memiliki peluang yang tidak negatif. Nah, tanda seperti ini dibaca tidak negatif. Lebih besar atau sama dengan. Panjang kan? Lebih besar atau sama dengan. Nah, 4 huruf, 4 kata, sorry. Kalau tidak negatif, cuma 2. Ya. Ini A peluangnya tidak negatif. Artinya peluang itu tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. 0 boleh, kan 0 tidak negatif. Ya, oke. Andaikan S ini adalah ruang contoh. Ruang contoh ya. Maka peluang ruang contoh itu karena disebutin semua, munculnya berapa peluang munculnya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, 6 kan disebutin semua. Pasti 1 lah. Ya. Jadi itu 1. Jadi peluang semesta atau peluang ruang contoh itu 1. Ya. 1. Nah, terus peluang komplement ini komplement A adalah komplement dari peristiwa A. Kalau A adalah peristiwa munculnya mata dadu ganjil, komplemennya munculnya mata dadu genap. Ya. Peluang komplement suatu A sama dengan 1 dikurang peluang A. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan-aturan peluang. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang sering dipakai dalam apa namanya penghitungan peluang, khususnya apa namanya statistik non parametrik. Jika A dan B adalah 2 peristiwa dalam suatu ruang contoh S, ya, maka peristiwa A dan B keduanya terjadi yang ditunjukkan dengan titik-titik dalam ruang contoh yang ada dalam A dan B pada saat yang sama, yang disebut dengan peristiwa atau kejadian bersama. Nah, peristiwa atau kejadian bersama. Ya. Misalnya A munculnya mata dadu ganjil, ya. B munculnya mata dadu kurang dari 4. Ya. A berarti anggotanya munculnya mata dadu 1, 3, 5. Kalau B munculnya mata dadu kurang dari 4, 1, 2, 3. Ya. Maka A dan B, ya, A dan B ini ya, A dan B. Artinya mata dadu ganjil dan kurang dari 4. Ya. Ganjil dan kurang dari 4. Berarti 1 sama 3. Jadi A dan ini dan biasa di apa namanya dipakai dalam notasi sehari-hari dalam matematik. Nah, sekarang peluang bersyarat. Peluang bersyarat suatu peristiwa A terjadi setelah terjadinya B. Jadi ini dibaca A setelah B terjadi. Jadi yang terjadi B dulu. Jadi kalau misalnya A tadi adalah munculnya mata dadu ganjil 1, 3, dan 5 kemungkinannya ya. Oh, jangan dulu, B dulu yang terjadi. Kalau B terjadi itu munculnya mata dadu kurang dari 4, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Nah, yang diperhatikan yang 1, 2, 3 aja. Dari 1, 2, 3 itu yang ganjil yang mana? 1 sama 3. Jadi ini kita lihat peluang mata dadu apa namanya kurang dari 4. Ini peluang mata dadu ganjil dan kurang dari 4. Ya, ganjil dan kurang dari 4. Nah, gitu. Nah, syaratnya yang B ini harus positif. Karena kalau sama dengan 0 kan ini tidak didefinisikan ya. Oke. Nah, apabila A dan B itu saling bebas, yang saling bebas apanya? Yang saling bebas peristiwanya. Nah, peristiwanya. Apakah peristiwa A munculnya mata dadu ganjil dan B munculnya mata dadu kurang dari 4 saling bebas? Nah, kita lihat apakah apa namanya nilai ini terpenuhi. Ya. Kayak gitu. Apakah nilai ini terpenuhi? Nah, gitu. Ini per definisi. Jadi kalau mau menjawab ya saling bebas atau tidak, berarti syarat ini dihitung dulu. Apakah peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B? Nah, kalau sama dengan berarti kedua peristiwa itu
saling bebas. Oke. Nah, ini terminologi ini juga sering muncul di kedua statistik, baik non parametrik maupun parametrik. Ini random variable, pengubah acak. Ya, pengubah acak. Random acak, variabel pengubah. Vary dapat ini able dapat bervariasi ya. Ini suatu fungsi real dari ruang contoh. Dari ruang contoh. Kalau tadi dari fungsi yang domainnya ruang contoh, tapi ringnya wilayahnya itu di antara 01. Itu peluang. Tapi kalau ini domainnya fungsi real, sebetulnya ini ya, domainnya ruang contoh juga, tapi ringnya itu fungsi real. Ringnya fungsi real. Nah, jadi mirip seperti peluang. Yang dimaksudkan ini di sini adalah setiap anggota pada ruang contoh dihubungkan dengan sebuah bilangan real. Nah, gitu ya. Nah, misalnya begini. Dalam sebuah permainan, tapi jangan ditiru nih. Dalam sebuah permainan yang hanya mengenal menang dan kalah. Ya, katakanlah begini. Tapi jangan ditiru ya, ini zaman orang dulu, penjudi gitu. Nah, misalnya kalau orang beli Toto, yang Toto itu kita belinya angka 2 digit misalnya. Nah, kita tahu kalau angka 2 digit itu dari 00 sampai 99. Dari 00 sampai 99, ya. Jadi ada 100. Ada 100 angka. Karena dari 00 sampai 99. Nah, seandainya angka yang kita beli itu menang, keluar, berarti kita dapat hadiah. Dapat hadiah. Nah, berarti di sini kita hanya bicara menang dan kalah. Menang dan kalah, ya. Oke? Dikatakan menang apa? Apabila nomor yang kita beli sama dengan yang keluar. Hanya ada satu angka yang keluar, ya kan? Sedang kalah itu 99 angka lainnya. 99 angka lainnya, ya. Jadi pembacanya hanya menang dan kalah. Angka-angka yang keluar itu dikatakan menang, mendapat hadiah. Misalnya 60 kali harga belinya. Nah, itu jadi pembacanya 60 kali. 60, misalnya belinya Rp1, dapatnya Rp60. Ya. Jadi menang, peluang menang, nilai menang itu Rp60. Ya, nilai menang. Dan nilai kalah berapa? Nilai kalah berarti kalau kalah, ya uang kita hilang. Rp1. Ya. Uang kita hilang Rp1. Jadi min 1. Ya. Min 1. Nah, kalau seandainya keluarnya angka ini random, acak, maka masing-masing angka itu punya kemungkinan keluar atau peluang itu muncul sama, yaitu 1/100. 1/100 kan? Nah, jadi jadi nilai menangnya Rp60. Nilai kalahnya -1. Ya, kalau menang sebetulnya bukan 60 sebetulnya. Karena 60 itu ada uang kita. Jadi kalau menang 59 karena uang kita sebetulnya balik di situ. Ya. Dapatnya 60 kali dari apa yang kita belanjakan berarti 59. Jadi Rp59 kalau menang. Kalau kalah -1. Nah, tapi kalau ya itu apa namanya pembacanya, ya. Kita belum bicara peluangnya, pembacanya aja menang jadi 59, ya. Kalah -1. Ya. Oke. Pembaca. Oke. Nah, dari sana kita bicara karena masing-masing pembaca ini namanya juga acak. Mengandung unsur peluang, maka setiap pengubah acak itu punya fungsi kepekatan peluang, ya. Punya fungsi kepekatan peluang. Nah,
yaitu yang dinotasikan dengan secara umum fx. Tapi kalau untuk diskrit ya sering digunakan peluang x sama dengan x. X sama dengan x. X ini apa? Misalnya tadi kita terjemahkan misalnya baca yang lain ya, baca yang lain. Kalau munculnya mata dadu, kan gambarnya mata dadu 1 itu diterjemahkan menjadi 1. Mata dadu 3 diterjemahkan menjadi angka 3. Mata dadu 6 diterjemahkan menjadi angka 6 dan sebagainya. Nah, itu X-nya. X-nya. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu 4 disebut peluang X sama dengan 4. X adalah peluang munculnya mata dadu. X kecil, ya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi notasinya ini notasinya. Notasinya F kecil. Nah, di mana F kecil itu sama dengan peluang X sama dengan X, ya. Nah, kumulatifnya, kumulatif itu sama dengan akumulasi. Sama aja, kalian punya indeks prestasi kumulatif. Kumulatif itu dihitung dari awal. Jadi dihitung dari awal. Makanya tandanya di sini lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil atau sama dengan X. Jadi peluang X lebih kecil atau sama dengan X. Kalau ini peluang X sama dengan X, ya, peluang X sama dengan X. Ya, kalau ini peluang X lebih kecil sama dengan X. Nah, karena lebih kecil sama dengan X berarti akumulasinya, akumulasi dari ini, ya. Ya, misalnya X itu nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti peluang X sama dengan 3. Kalau di sini misalnya X sama dengan 3. Kalau di sini X lebih kecil atau sama dengan 3 itu jumlah dari peluang X sama dengan 3, X sama dengan 2, X sama dengan 1, sampai dengan X yang berapa paling awalnya. Itu kumulatif, ya. Nah, dalam sebaran diskrit yang sering dipakai, ini ada Bernoulli, ada binomial, ada geometrik, ada negatif binomial, ada Poisson, ada hipergeometrik. Ini yang paling sering dipakai. Sedangkan untuk pembaca kontinu 4 yang penting, yaitu normal, chi kuadrat, Disjunct, dan n, ya. Nah, ini bisa ini sudah sering kita pelajari, makanya hanya saya sampaikan di sini aja. Nanti bisa dibaca ulang, ya. Ini telah tempuh bahasa diskrit, kemudian binomial. Yang pertama Bernoulli, saya hanya sekilas saja bahwa tindakan Bernoulli itu adalah tindakan yang menghasilkan 2 macam keluaran, ya. Benar, salah, ya. Jadi pokoknya cuma 2, menang, kalah, ya. Kemudian dari beberapa tindakan Bernoulli yang saling bebas, ya. Jadi kalau cuma 1 Bernoulli, tapi kalau n sudah tidak Bernoulli lagi, ya, sudah tidak Bernoulli lagi. Jadi n tindakan Bernoulli yang saling bebas. Nah, saling bebas artinya tindakan kedua tidak ditentukan oleh tindakan pertama. Tindakan ketiga tidak ditentukan oleh pertama, kedua, dan seterusnya. Itu saling bebas. Dengan syarat-syarat tertentu, misalnya karena Bernoulli itu, tanda petik bisa dikatakan berhasil dan gagal, sukses dan gagal itu, apabila kita misalkan peluang berhasil setiap tindakan itu sama terus itu konstan. Misalnya tindakan pertama peluang berhasilnya P, tindakan kedua peluang berhasilnya P, tindakan ketiga peluang berhasilnya P, dan seterusnya. Itu konstan artinya, ya. Maka, nah ini bacanya apa? Bacanya. Ingat ya, kalau Bernoulli ini, binomial ini, ada kata-kata begini pertanyaannya, ya. Berhasil dari, jadi banyaknya berhasil dari n tindakan. Misalnya tindakannya ada 10. Berapa peluang berhasil? 5 kali. Nah, itu binomial. Ya. Itu binomial. Meskipun ada modifikasinya. Dari 10 tindakan, berapa peluang berhasil? Maksimum 5 kali. Itu modifikasi dari binomial. Kalau maksimum kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahkan dari masing-masing yang berdistribusi binomial. Ya. Nah, sedangkan geometrik itu sama dengan
Dari Bernoulli tujuan. Dari yang kita perhatikan adalah berhasil pertama kali. Berhasil pertama kali. Jadi kalau misalnya tindakan pertama langsung berhasil. Selesai. Atau berhasil setelah baru tindakan kedua, berhasil tindakan ketiga, ya. Artinya sebelum-sebelumnya ini gagal. Nah, kalau yang seperti itu yang dicari itu geometrik. Geometrik, ya. Nah, kalau berhasil yang bukan yang pertama, berhasil kedua kali pada tindakan, nah nggak mungkin. Berhasil kedua kali pada tindakan pertama nggak mungkin, karena berhasilnya dua, minimal ya harus dua, ya. Jadi kalau berhasilnya R kali, tindakannya minimal R. Makanya di sini dimulai dari R, kemudian R plus 1, R plus 2, dan seterusnya. Nah, kemudian Poisson. Dari Poisson ini distribusi, nah nanti kalau sudah sampai ke semester 7 dan sebagainya, mulai skripsi dan sebagainya, banyak istilah yang seperti ini. Nah, pada masing-masing distribusi seperti tadi, apa binomial, geometrik, negatif binomial, Poisson dan sebagainya, kalian harus setidaknya hafal tingkah laku dari atau sifat-sifat dari masing-masing sebaran ini, ya. Kenapa Poisson? Misalnya, kenapa data ini menyebar Poisson, gitu ya. Nanti kalau kalian tahu sifatnya, misalnya sifatnya, oh Poisson ini rata-rata, kalau ini parameternya mu, rata-ratanya mu, variannya mu. Oh, berarti kalau ada data yang variannya dan rata-ratanya mirip nilainya, sama persis susah, ya. Sama persis susah. Sama persis itu hanya ada pada teori. Ya, hanya pada teori. Jadi kalau mirip itu diduga data tersebut berdistribusi Poisson. Nah, gitu misalnya. Oke. Hipergeometrik kalau kondisinya seperti ini. Misalnya dikondisikan dalam sebuah populasi itu ada dua kategori, berhasil dan gagal. Ya, kategori berhasil dan gagal. Misalnya dalam sebuah populasi ada sebagian yang dikatakan pegawai BUMN. Ya. Berarti sisanya bukan pegawai BUMN, gitu ya. Nah, jadi dalam populasi itu ada dua kategori, berhasil, gagal. Berhasilnya, misalnya berhasilnya petani, keluarga petani misalnya. Berarti yang gagalnya yang bukan petani. Jadi gitu. Nah, terus karena besar ukurannya diambil sampel, ya. Jadi secara keseluruhan sampelnya N. Dari sampel tersebut misalnya dicari yang berhasil dari sampel itu berapa. Ya kategori apa tadi kalau misalnya berhasil? Ya, oh dari sampel itu yang petani sekian, berarti sisanya bukan petani, ya kan? Berarti X-nya banyaknya petani sampel, N-X-nya banyak sampel yang bukan petani, ya gitu. Oke. Continue saya kira sudah sering dibicarakan, ya, bahwa baca normal ini paling penting. Nah, sedangkan KI kuadrat itu sebetulnya juga diturunkan dari distribusi normal baku, ya, yang dikuadratkan. Yang jelas kalian tahu bahwa distribusi normal ini bentuknya seperti lonceng seperti ini, ya. Nah, ini aplikasi PGRS yang dulu sering saya sampaikan, seperti kalkulator nih, seperti kalkulator yang kita gunakan untuk menghitung peluang dari distribusi yang kontinu. KI kuadrat namanya kuadrat, jangan sampai salah, ini simetris. KI kuadrat secara umum tidak simetris karena juga namanya kuadrat, nilai statistiknya itu tidak ada yang negatif dari 0 sampai hingga. Oke. Sebaran T itu rasio dari dua statistik, yaitu normal dan KI kuadrat. Karena normal itu dari min tak hingga sampai plus tak hingga, maka nilai T juga dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Meskipun yang ada peluang besarnya itu hanya di sekitar titik 0. Jauh dari titik 0
negatif ataupun positif, nilainya sangat kecil. Oke. Nah, lain itu F. Karena F itu, jadi karena statistik F itu rasio dari 2 K kuadrat, K kuadrat sendiri tidak negatif. Kalau K kuadrat dibagi K kuadrat, nggak ada negatif dibagi nggak ada negatif, pasti ya di sini juga nggak ada negatif. Jadi makanya F itu juga sebaran atau distribusi yang tidak simetris dan tidak negatif, ya tidak negatif, ya. Nah, yang patut kalian lihat bahwa semua apapun baik dia kontinu ataupun diskrit, maka fungsi sebaran kumulatifnya bentuknya sigmoid seperti ini. Fungsinya semakin ke kiri, ya semakin ke kiri, ini nilai limitnya menuju 0, semakin ke kanan nilai limitnya menuju 1, menuju 1. Dan dia tidak menurun. Tidak menurun itu kalau untuk kontinu naik, ini naik, fungsinya naik. Ya. Ini F, ini K kuadrat, ini T, ini K kuadrat, sama kan? Jadi ini naik. Nah, untuk yang diskrit, ini fungsinya seperti tangga seperti ini. Ini tidak menurun. Kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, nah dia tidak turun, naik. Ya. Kemudian sejajar lagi, naik lagi, sejajar lagi gitu ya. Makanya dikatakan fungsinya tidak menurun. Nah, oke. Kalau X lebih kecil dari Y, maka F besar X selalu lebih kecil atau sama dengan F besar Y. Sama dengan hanya terjadi pada distribusi diskrit begini ya. Ini sama dengan. Kalau misalnya F besar nilai di sini akan sama dengan F besar nilai di sini. Karena sama. Ya. Tapi begitu dia lewat dari T ini, maka F besar di sini lebih kecil dari F besar yang di sini. Ya. Nah, jadi gitu. Itu sifat-sifat fungsi sebaran kumulatif. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, tolong videonya dinyalakan. Yang belum menyalakan video, saya mau ambil gambar. Mau saya foto. Ya. Ini bentar. Nah, biar namanya kelihatan di situ. Siapa dia? Dia belum nyala. Udah. Nanda. Isa. Isa belum nyala. Oke. Khawatirnya kalau belum nyala itu ditinggal saja dia. Nyala itunya orangnya kemana-mana. Oke. Lagi. Bentar, ini belum ada tulisannya tadi. Tuh. Lambat ngambil gambarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pertemuan pertama. Enggak? Enggak ada? Baik. Ini 29 berarti 28 yang hadir. 29 sama saya dong. 28. Baik, kalau enggak ada, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Pak. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke. Ya.